Pokoso Surakarta, Hadiningrat. Selamat siang semuanya untuk anak-anakku dari Pokoso Sidoarjo. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Gustimu Kanjeng Wirobumi bahwa Pokoso Sidoarjo diberikan kesempatan untuk bisa studi banding ke Kayonan dalam rangka program saya, yaitu karya saya Tari Bedoyo, studi banding supaya anak-anak saya di Sidoarjo ini mengenal tari klasik, bahwa sebenarnya belajar tari klasik menika perlu waktu dan metode serta pembelajaran yang cukup panjang. Di wilayah kami di Sidoarjo, tari klasik menika tidak dikenal karena wilayah kami cenderung kepada pendidikan agama dan kurang didukungnya oleh pemerintah daerah. Jadi kami berusaha sendiri untuk bisa mengembangkan tari klasik, terutama tari klasik Surakarta, karena kami adalah saya pribadi masih ada keturunan dari Jogronegoro, Bupati pertama Sidoarjo, sekaligus juga teman-teman yang ada terah dari Mataram, Surakarta, semua bergabung di tempat Pokoso Sidoarjo untuk sama-sama belajar tari klasik Surakarta, Gustimu. Dan ini kami kesini ini biaya mandiri untuk bisa ketemu sama Kanjeng Wirobumi dan Gustimu. Saya sangat terharu karena selama ini saya kurang mendapatkan kepedulian yang besar kepada Dinas Pariwisata Daerah Sidoarjo, sekaligus pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi kami ini mandiri untuk ingin bertemu dengan Gustimu serta Kanjeng Wirobumi. Ingin anak-anak ini tahu bagaimana belajar tari Bedoyo yang sebenarnya, bahwa saya ingin juga tahu dari Gusti Mandan bahwa tari Bedoyo itu sangat sakral, dan saya juga mengalami hal-hal yang dari pribadi saya. Nanti saya akan menjelaskan kepada Gustimu secara pribadi bahwa sampai saya bisa ketemu dengan Gustimu, kalau tidak dengan pendekatan dengan Allah dan sebuah ritual khusus sehingga saya bisa bertemu dengan Gustimu. Itu saya sangat berterima kasih sekali. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan persahabatan sekaligus persaudaraan, dan anak-anak bisa menambah ilmu pengetahuan belajar tari klasik yang sebenarnya yang bersumber kepada Keraton Surakarta Hadiningrat. Itu saja Gustimu serta Kanjeng Wirobumi. Matur sembah nuwun sanget. Saya sudah diberikan kesempatan kali ini untuk bisa bertemu dengan keluarga Keraton Surakarta. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu saking yang Bupati Hari Sugondo, Hari Sugandan Pasuruan, ingkang dados Bupati wonten Sidoarjo. Berarti sedulure wasine Madiun barang ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sengaja tidak saya formalkan acara ini karena bagi saya biar lebih terlihat akrab begitu. Untuk selanjutnya, karena waktu juga sudah menjelang siang, sebaiknya saya mempersilahkan tamu dulu. Tadi Bu Rizky menyampaikan akan anak-anak dari Sidoarjo akan membawakan tari gambyong dulu. Nanti setelah gambyong dari Pak
Kawiyatan Bikso Kraton Surakarta Hadiningrat mau menunjukkan tari garapan saya. Garapan itu bukan ciptaan ya, garapan. Karena nanti akan saya sampaikan, mencipta itu dengan garap atau menyusun itu akan sangat lain ya. Selanjutnya monggo Mbak Rizky, anak-anak yang akan joget gambyong dipersilahkan. Untuk iringan penjenengan perlu apa? Laptop iya. Oh, pakai laptop? Iya. Monggo ditata dulu. Iya. Ini biar noto bisa ngendikan. Oh iya, penjenengan noto ada di sebelah sini mungkin. Meja ini ada meja di sini Mbak. Iya. Iya, penjenengan ke sini. Iya, akan saya sejarai sedikit tentang Kraton Surakarta Hadiningrat. Ya, saya bahasa Indonesia apa bahasa Jawa enak ya? Oh, bahasa Jawa. Mungkin beberapa saat penjenengan semua juga membaca, dan ada beberapa yang saya share di grup untuk tulisan-tulisan, terutama tulisannya Mas Won itu sekarang ini sudah sampai seri ke-6 gitu. Ini tentang keberadaan Surakarta atau Kraton Surakarta yang sebelum Republik ini berdiri 17 Agustus 1945 itu yang namanya Kraton Surakarta Hadiningrat itu sudah 200 tahun di desa Solo ini. Dipindahkan oleh Sinuwun Pakubono ke-2 dari Kraton Mataram Kartosuro itu tahun 1745. Dideklarkan oleh Sinuwun Pakubono ke-2 itu pada tanggal 20 Februari tahun 1745. Jadi Kraton Surakarta itu ngendika dalem itu begini, wiwit dina iki titi wanci iki ya, itu desa Solo kaalih dadi negara Surakarta Hadiningrat itu. Jadi kenapa negara? Karena memang Surakarta, Kraton Surakarta itu meneruskan Mataram. Mataram itu berdiri di Kutha Gede oleh Eyang Panembahan Senopati. Setelah di sana itu tahun 16, pinten Mas Pur? Purwadi 1653 nggih. 43. Panembahan Senopati 1582. Oh, 1582. Sampai 1601. Tuh, ya. Jadi itu sejarah tanah Jawa kita atau pemerintahan di tanah Jawa itu perlu diketahui, dan mestinya bagi orang Solo itu sangat bangga gitu bahwa Solo, Surakarta itu pernah jadi ibu kota Mataram. Mataram itu kerajaan yang besar, kerajaan yang kaya raya, dan tidak bisa dipungkiri juga di dalam Undang-Undang Dasar kita setelah Republik berdiri kan undang-undangnya 1945 loh. Nah, di sana di pasal 18 juga disebutkan bagaimana bahwa negara itu mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta seluruh hak-haknya. Dan itu tidak pernah diamandemen dan tidak mungkin diamandemen
karena bagaimanapun bahwa negara ini isinya ya keraton-keraton senusantara ini gitu. Dan penginisiatif untuk berdirinya negara itu adalah Sinuwun Pakubono ke-10. Terus dilanjutkan secara secara masif gitu, secara terus-terusan itu oleh Sinuwun Pakubono ke-11 itu kakek saya. Karena saya anak Pakubono ke-12. Dengan dibentuknya BPUPKI. Penjenengan semua pada belajar ada BPUPKI enggak? Ada kan? Nah, itu yang menginisiatif itu adalah Keraton Surakarta, yang sebagian besar dari anggotanya adalah pejabat-pejabat Keraton Surakarta Hadiningrat. Namun dalam perjalanannya BPUPKI ini, Sinuwun Pakubono ke-11 wafatlah di bulan Juni 1945 itu. Nah, BPUPKI sendiri didirikan di bulan Mei 1945 gitu. Dengan begitu hampir seluruh pejabat-pejabat keraton yang ikut mempersiapkan berdirinya Republik Indonesia. Sebetulnya tadinya tidak republik ya, masih tetap kerajaan, dan Bung Karno itu tujuannya menjadi Perdana Menteri. Nah, setelah Sinuwun ke-11 meninggal, itu wafat, ada 13 penguasa atau pejabat keraton itu kembali ke Surakarta untuk pemakaman Raja Pakubono ke-11 dan mempersiapkan susesi. Susesi tahu nggak? Nggak tahu. Susesi itu pergantian raja. Itu dari Pakubono ke-11 ke bapak saya. Itu bapak saya itu Jumeneng Noto atau diangkat menjadi raja itu tanggal 12 Juli 1945. Jadi 35 hari persis sebelum 17 Agustus. Harinya sama. Gitu. Nah, dari sini sudah bisa kita ketahui karena yang tertinggal di BPUPKI tinggallah Mester Supomo. Tahu kan Mester Supomo? Pernah pasti membaca di BPUPKI itu kan tokoh-tokohnya itu sebetulnya dari Keraton Surakarta semua. Ada Dr. Rajiman, terus Pak Purwadi tadi malam nggak cerita kan? Oh, lucu. Oke. Jadi ini Mbak Rizky sudah, Bu Rizky sudah siap. Lebih baik dengan Yamyong dulu, oke. Nanti dilanjutkan setelah semua sajian tari selesai.